Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang
satukan hati, bangunkan gerejanya, melahir sehidup dan semati, bekerja bersama, melebarkan kerajaannya. Mari kita satukan hati, bangunkan gerejanya, melahir sehidup dan semati, bekerja bersama, melebarkan kerajaannya. Melebarkan kerajaan. Iya, selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara sekalian. Boleh kasih senyum sebelah kiri kanan. Hari ini kita bersuka cita atas anugerah Tuhan buat gereja kita sepanjang 36 tahun. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa sungguh pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu Tuhan, karya ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa turunlah damai sejahtera dan anugerah kasih dari Allah Bapa di tengah-tengah ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kami yang ke-36 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saat ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Bagaimana Tuhan sudah memimpin gereja-Mu sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah daripada Engkau sendiri. Oleh karena itu hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Memuji menyembah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kami mau Tuhan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami yang hadir pada pagi hari ini maupun jemaat-Mu yang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Mereka diberkati, kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita puji nama Tuhan, kita bersorak buat Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita bersuka cita, sungguh berbahagia. Karena pada tanggal 2 kemarin gereja kita berulang tahun yang ke-36 tahun. Patutlah kita bersyukur, patutlah kita menaikkan terima kasih kepada Tuhan. Semua itu ada karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyi tentang kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati semuanya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yuk kita sama-sama. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu.
Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dan sahabatku
urapan hati umat-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur terima kasih karena Engkau baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin, kami rasakan Kau hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru tiap hari buat kita semua. Mari kita tetap katakan Dia sangat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersukacita, masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersandar agung namanya. Pujian juga sang kekal, musik dan tarian.
silakan duduk, kita akan menyaksikan persembahan angklung dari kaum wanita dan lansia. Silakan, selamat menyaksikan.
Puji nama Tuhan, persembahan yang luar biasa dari kaum wanita dan para lansia. Ayo kita semua semangat, jangan kalah pada sama lansia ya. Ayo kita layani Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri seperti tema ulang tahun, Fit and Proper Test. Biarlah kita mempersiapkan bagaimana kehidupan kita saat ini. Hanya Tuhan yang tahu, biarlah kita minta Tuhan menyelidiki hati dan kehidupan kita. Tuhan, Kau mendengar setiap doa pujian kami, bahwa kerinduan kami pada akhirnya Tuhan mendapati kami sebagai pribadi-pribadi yang dewasa, yang semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, sekarang waktunya Tuhan berbicara buat kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi pikiran Tuhan,
Sampaikan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan kami hidupi di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah, kami minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami mendengarkan dan kami merenungkan firman-Mu. Dan Roh Kudus Kau yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga keluar dari tempat ini, kami boleh memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Hanya buat Tuhan semua kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Iya. Seberapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini? Wow. Penuh haru karena kalau kita mengingat perjalanan saya di sini sudah 10 tahun. Jadi kalau waktu menyanyikan lagu Ya Yesus Baik, saya mereview ulang sepanjang 10 tahun ini dan saya harus akui Tuhan itu baik. Kalau buat saya baik, Dia baik juga buat Bapak Ibu. Amin. Iya. Nah, pagi hari ini tema kita adalah fit and proper test. Semua kita pasti paham, ini bukan sesuatu yang asing, bahkan ini beberapa tahun belakangan ini sangat populer, menjadi statement yang sangat populer, fit and proper test. Fit proper test itu apa sih? Nih, proses, tahapan, uji kelayakan yang harus dijalani seseorang ketika dia ingin menempati atau menduduki sebuah posisi atau jabatan. Nah, tahukah kita bahwa semakin tinggi rendahnya sebuah proses atau tahapan, tingkat kesulitan sebuah tahapan dalam fit and proper test itu tergantung tinggi rendahnya sebuah jabatan. Setuju? Karena begini, semakin tinggi sebuah jabatan maka semakin sulit prosesnya. Setuju nggak? Semakin rendah sebuah jabatan maka akan semakin rendah juga proses dan tahapannya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang fit and proper test, maka tingkat kesulitannya sebuah proses atau tahapan itu tergantung dari tinggi rendahnya sebuah jabatan. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa seperti itu jugalah halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Semakin kita pengen serupa dengan Tuhan, sadarkah kita bahwa prosesnya akan jauh lebih sulit? Semakin kita mengejar kedewasaan, sadarkah kita bahwa prosesnya akan jauh lebih berat? Semakin kita ingin menyerupai dengan Tuhan, maka percayalah, dengar baik. Tahapannya, prosesnya akan jauh lebih rumit dari yang pernah kita bayangkan. Bahkan jauh lebih rumit dari yang pernah kita harapkan. Makanya, kalau kita pengen menjadi orang-orang yang semakin dewasa, maka fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan yang Tuhan tetapkan itu menjadi sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita hindari. Kita nggak perlu menghindarinya, kita bahkan tidak harus menolaknya. Kita justru harus melakoni dan melampauinya, melewatinya, menjalaninya. Untuk membuktikan kualitas kedewasaan iman kekristenan kita kepada Tuhan. Waktu saya tidak banyak, jadi saya harus segera memulai. Nah, menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus itu adalah tujuan akhir kekristenan. Ini yang menjadi tujuan akhir. Nah, Yohanes pasal yang ke-1 Yohanes pasal 2 ayat 28 bilang begini. Maka sekarang anak-anakku. Nah, ini tahapannya sudah menjadi anak. Jadi sudah ada tahapan awal ketika kita percaya kepada Kristus dan kemudian kita menjadi anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya, confidence. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Nah, saya ingin kita menyadari dua hal. Ketika kita membaca ayat ini sekilas saja, maka kita bisa melihat ada dua hal. Ini bicara satu tentang status. Status kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi musuh Allah. Status kita anak Allah, bukan lagi seteru Allah. Artinya kan begini, sebagai anak Allah maka natur kita jalani hidup itu seharusnya dengan natur yang baru.
Bukan lagi menjalani hidup dengan natur yang lama yang dikuasai oleh kedagingan dan dosa. Karena kita statusnya apa? Anak-anak Allah. Like father, like son. Kita nggak bisa lagi hidup mengikuti keinginan daging, kita tidak bisa lagi hidup dikuasai, dikendalikan, didominasi oleh yang namanya kedagingan. Status kita anak Allah, itu clear, itu jelas. Nah yang kedua itu bicara ada kaitannya tentang eskatologi. Ketika di sini dikatakan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Yohanes sedang membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah di perikop atas. Di pasal 2 ayat 18 kalau tidak salah di bagian atas itu bicara Yohanes mengatakan begini, waktu ini adalah waktu terakhir. Jadi kita sementara ada di penghujung zaman, itu betul, itu betul. Nah, Yohanes sedang mengingatkan kepada umat Tuhan hari itu dan buat kita hari ini bahwa suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan one on one. Kita akan berhadapan dengan Tuhan satu lawan satu. Dan kemudian itu akan menjadi sebuah momen ketika Tuhan memutuskan menetapkan sebuah keputusan. Menjadi waktu di mana Tuhan kemudian akan mengeluarkan sebuah penilaian tentang hidupnya kita. Apakah kita pribadi yang layak, apakah kita pribadi yang berkenan, atau kita pribadi yang jauh dari yang Tuhan harapkan. Makanya dari bagian ini saja kita kemudian bisa melihat ada dua hal yang akan terjadi. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan kelak. Satu, orang akan berdiri di hadapan Tuhan dengan kepala tegak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia mampu menjalani kehidupannya dengan benar. Artinya begini, dia mampu melewati, melampaui, melalui setiap fit and proper test yang Tuhan tetapkan buat hidupnya. Tetapi kemudian ada hal yang kedua yang akan terjadi. Kalau di satu sisi ada orang yang akan berdiri di hadapan Tuhan dengan kepala tegak, artinya dia tahu betul, dia yakin betul bahwa dia hidup benar. Tapi yang kedua akan ada orang yang tertunduk di hadapan Tuhan, dia akan menghadap Tuhan dengan kepala tertunduk. Kenapa? Dia malu. Kenapa? Dia tahu persis ternyata dia gagal menjalani fit and proper test. Uji kepatutan dan kelayakan yang Tuhan tetapkan. Pertanyaannya, hari ini kita ada di mana? Pertanyaannya kalau Tuhan menilai hidup kita, pujian tadi mengatakan selidiki aku, lihat hatiku. Kalau hari ini Tuhan selidiki kita dan lihat hati kita. Kita hari ini kita akan berdiri menghadap Tuhan dengan kepala tegak atau kita akan tertunduk dengan malu. Ternyata kita jauh dari namanya panggang. Kita jauh dari yang namanya harapan. Ternyata kita gagal melewati fit and proper test. Tapi sadarkah kita? Tuhan gak bisa disuap. Itu jadi masalah besar. Di dunia semua bisa main suap. Kerajaan Allah tidak ada kaitannya dengan suap. Makanya kita mesti serius jalani hidup. Nah pertanyaan sekarang begini. Bagaimana supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani fit and proper test yang Tuhan tetapkan. Gak ada pilihan lain. Yohanes bilang begini. Sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Mungkin kita berkata saya tinggal kok di dalam Kristus. Saya Kristen udah 50 tahun. Kamu belum lahir saya udah Kristen. Saya sudah pelayanan dari sebelum kamu lahir. Nanti mari kita lihat. Jelas dan tegas Yohanes bilang begini, enggak ada pilihan lain. Kalau kita mau menjadi pribadi yang dewasa yang kemudian satu hari nanti Tuhan menilai kita ini layak. Enggak ada pilihan lain, kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Kita mesti tinggal di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu baca surat-surat Yohanes, baik di Injil Yohanes maupun surat 1-3 Yohanes, lebih tidak kurang dari 65 kali Yohanes menggunakan kata tinggal di dalam. Makanya kalau kita baca surat-suratnya Yohanes, maka kita akan melihat bahwa kata tinggal, meno, itu menjadi sesuatu berita yang sangat kental dengan Yohanes. Sangat kental. Penulis Injil yang lain tidak banyak berbicara tentang kata ini, tetapi Yohanes sangat lekat dan kental dengan kata ini. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Tinggal, meno. Artinya begini, ada dua pengertian setidaknya yang saya mau bagikan. Pertama, tinggal itu punya arti begini, tetap teguh di dalam Kristus. Tetap teguh di dalam Kristus.
Berarti Yohanes mau memberitahukan buat kita bahwa kita ini harus tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus, maka kemungkinan kita tidak akan memiliki iman yang teguh dalam prosesi kehidupan kita. Tinggal teguh, tetap teguh. Itu bukan hanya dari kecil kemudian sampai mati kita menjadi Kristen. Nah, orang yang teguh itu satu, dia komitmen. Dua, dia setia. Ketiga, itu sifatnya permanen. Enggak kadang setia, kadang henteu. Kadang komitmen, kadang henteu. Orang yang namanya tetap teguh, dia komitmen, dia setia, dan itu sifatnya permanen. Balik lagi, gimana dengan kita? Ada yang tadi pagi mau ke gereja masih tarik mundur? Berangkat tanya. Ayo mandi. Aduh, kela, mikir-mikir lah. Bisi rame teuing euy. Kita jalan-jalan ke mall enggak pernah mikir rame. Kita makan di restoran enggak pernah mikir rame. Kita pergi ke tempat wisata enggak pernah mikir rame. Kalau saya jadi Tuhan, seri saya mah asli. Kadang kita, ya Bapak Ibu bisa menilai sendiri lah ya. Yohanes bilang begini, ketika saya mencoba kaitkan dengan Yohanes pasal yang ke-15. Ini bagian yang sangat populer tentang pokok anggur yang benar. Nah, ketika Yohanes berkata tentang pokok anggur yang benar, semua kita pasti tahu ada pelajaran yang mencangkok, tahu cangkok pohon. Satu kali waktu saya SD ada praktek itu dan kemudian saya mencangkok, tapi pohon saya mati. Yang saya cangkokkan itu mati. Punya teman saya hidup, tapi punya saya mati. Saya rasa saya sudah ikuti prosedur yang baik. Saya yakin sekali bahwa pohon yang saya cangkokkan itu menempel dengan sangat kuat pada batangnya. Tapi kenapa dia mati? Cuma nempel doang. Dia tidak pernah menjadi satu. Dia tidak pernah, karena enggak menjadi satu makanya ranting yang saya tempelkan itu enggak bisa menyerap sari makanan dan nutrisi dari batang pohon, mati. Apa yang mau saya bilang? Rajin beribadah tidak cukup membuktikan kita teguh di dalam Tuhan. Rajin ke gereja itu tidak cukup membuktikan bahwa kita adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Artinya kita orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita rajin baca Alkitab itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang tetap teguh di dalam Kristus. Pertanyaan saya sederhana. Kita bisa jawab masing-masing. Mungkin hampir semua kita baca panduan Alkitab setiap hari. Tapi seberapa banyak dari awal tahun sampai hari ini, kita yang tetap teguh, kita yang gak berubah setia, kita yang tetap pegang komitmen, kepercayaan kita sama Tuhan itu sifatnya permanen. Atau di bulan-bulan yang lalu kita goyah juga tuh. Atau di bulan-bulan yang lalu kita gak nganggap Tuhan ada juga tuh. Makanya saya bilang nggak cukup cuman nempel, kita mesti jadi satu sama Tuhan supaya kita bisa tarik sari makanan nutrisi yang dari Tuhan, baru kita hidup. Kalau enggak akan hidup. Meno, tinggal, itu arti yang kedua gini, ini berbicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu bukan hubungan eksternal, tapi internal. Sama kayak cangkokan tadi, nggak bisa cuma nempel doang, nggak akan hidup, percaya.
kita mau kemudian didapati sebagai pribadi yang dewasa, pribadi yang layak berkenan di mata Tuhan, nggak cukup cuma datang ke gereja. Percayalah, nggak cukup dengan cuma rajin baca Alkitab dan komsel, nggak cukup. Ada hal-hal yang jauh lebih dalam yang mesti kita lakukan. Kalau kita hanya datang ke gereja, sekedar datang, ya kita menilailah hati kita masing-masing. Bahkan hari ini mungkin ada juga di antara kita yang rasanya sebenarnya nggak pengen juga ke gereja. Aduh, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tapi kalau Bapak Ibu pada akhirnya memutuskan untuk datang, saya percaya Tuhan hargai perjuangan Bapak Ibu. Kalau kita cuma datang, sekedar datang, itu akan jadi sekedar formalitas. Legalisme. Kalau kita membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, percayalah, Tuhan yang akan dominasi dan menguasai, mempengaruhi hidup kita. Apa cirinya orang yang tinggal di dalam Tuhan? Oh, ini ada satu. Ada seorang bilang begini, keintiman dengan Tuhan itu tidak sama dengan bekerja untuk Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, ini saya rasanya saya dapat waktu ikut IDMC. Keintiman dengan Tuhan itu tidak sama dengan bekerja untuk Tuhan. Makanya kita nggak bisa terlalu bangga dengan pelayanan kita kalau kita nggak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa hebat di atas mimbar, tapi kalau di belakang mimbar kita nggak punya mezbah dengan Tuhan, percayalah, itu cuman formalitas. Ini bukan menjadi mezbah, ini hanya akan menjadi panggung sandiwara. Apa yang kita tampilkan di atas mimbar, itu adalah bukti dari hasil kita di belakang mimbar. Kita mesti hidup di dalam firman. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu dia akan hidup di dalam firman. Makanya kata tinggal dalam firman Yohanes banyak sekali bahas. Dia berkata tinggallah di dalam aku dan firmanku. Barang siapa mengasihi aku ia akan menuruti perintah-perintahku. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Perintahku itu tidak apa? Apa? Nah ngomongnya berat gitu. Perintahku itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Ketika kita berhasil melakukan perintah Tuhan, percayalah yang diuntungkan itu kita. Keuntungannya itu akan ada buat kita. Inilah tanda-tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Makanya tinggal di dalam firman Tuhan itu bukan sekedar kita rajin baca Alkitab. Seberapa banyak kita yang sampai hari ini masih baca Alkitab? Ada yang tadi pagi baca Alkitab? Saya mau tanya, baca apa tadi pagi? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan hari ini? Apa yang Bapak Ibu melakukan dari pembacaan hari ini? Apa yang Tuhan bilang buat kita secara pribadi dari pembacaan kita hari ini? Tuh yang pokoknya yang penting tugas saya mah selesai we. Pokoknya baca. Komo, iya mas genep pasal bayangkan we urang mangiluan eta grup sapoi genep pasal. Gak usah banyak-banyak. Baca, renungkan, pahami, ngertiin, lakukan, selesai. Makanya ketika kita bicara tentang merenungkan firman Tuhan, itu bicara tentang bukan hanya membaca, tetapi ada tahapannya. Membaca, merenungkan, memperkatakan, deklarasikan, lakukan, saksikan. Panjang ya tahapannya ternyata merenungkan firman itu. Jadi baca Alkitab saja itu kita baru pakai, itu baru mandi belum pakai baju, jadi jangan bangga. Kalau Bapak Ibu udah baca Alkitab mau pergi, itu baru mandi belum pakai pakaian. Era keluar mah. Baca, renungkan, perkatakan, deklarasikan, lakukan, sharingkan, saksikan. Itu arti dari merenungkan firman. Nah,
ketika kita terbiasa hidup dalam firman, ketika kita dipengaruhi, dikuasai firman, maka yang akan terjadi kan begini. Kita akan menjadi orang-orang yang terbiasa hidup dalam kekudusan. Kita akan menjadi orang-orang yang terbiasa hidup dalam kekudusan. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 bilang begini, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Hidup kudus itu keputusan. Kita mau hidup kudus atau enggak itu keputusan kita. Kita yang putusin. Pada akhirnya kita akan diberhadapkan pada pilihan-pilihan kita, ikut Tuhan atau enggak. Itu saja. Nah kalau kita enggak dikuasai firman, bagaimana kita bisa mengambil keputusan benar? Kalau kita enggak tinggal di dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dari mana kita tahu yang kita putuskan adalah kehendak Tuhan, bahkan Tuhan pun kita enggak kenal. Kita dulu sekolah pernah ada istilah apa? Daya gravitasi apa? Bumi. Semua yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Saya mau bilang begini. Natur kita dulu itu dosa. Dan kita hari ini ada di dunia yang dikuasai oleh dosa. Percayalah, dunia akan sama seperti gravitasi yang berusaha menarik kita untuk jatuh ke bawah. Percayalah. Iblis, dosa, dunia ini akan berusaha untuk ketika kita mencoba meloncat ke atas, dia akan berusaha untuk tarik kita ke bawah. Supaya kita jatuh lagi. Tapi kemudian saya berpikir, tapi kenapa kemudian roket bisa melewati bumi dan kemudian bisa sampai keluar angkasa? Pernahkah Bapak Ibu teman-teman berpikir seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mendorong roket itu supaya bisa lepas dari tarikan daya gravitasi bumi itu? Sangat besar. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa, bagaimana kita bisa menang atas dosa, kita butuh sebuah kekuatan yang sangat besar di belakang kita. Makanya kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Seberapa banyak kita yang sudah berusaha? Saya waktu lalu sudah berusaha, sudah lakukan ini. Sebentar, kayaknya saya udah mulai meningkat nih, enak atas. Tapi kemudian saya jatuh lagi. Saya sudah naik ke atas, kayaknya udah mulai tinggi. Tiba-tiba pelan-pelan tapi turun ternyata saya. Dosa akan berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21 terakhir bilang begini. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Ketika kita hidup berkenan, ketika kita hidup tinggal di dalam Tuhan, Yohanes bicara tentang pohon yang berbuah. Hidup kita akan menghasilkan buah. Hidup kita akan semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dan kemudian kita ini kalau kita hidup dalam kekudusan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman, maka kita akan dipakai menjadi perabot yang mulia. Kita akan menjadi dipakai untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu hasil yang diproduksi. Pekerjaan itu berbicara, ergon itu berbicara tentang pikiran. Ergon itu berbicara tentang tindakan. Berarti kan begini, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita terbiasa merenungkan firman, kalau kita terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, kita terbiasa hidup dalam kekudusan, maka artinya kan begini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Artinya kan begini, hidup kita itu akan memproduksi hal-hal yang mulia. Pikiran kita itu akan memproduksi hal-hal yang mulia. Tindakan kita itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang mulia. So simpel seperti itu saja. Pertanyaannya adalah pikiran kita apakah mulia atau enggak? Ide-ide yang ada di pikiran kita tentang Tuhan, tentang pekerjaannya, tentang sesama kita itu mulia atau enggak? Tindakan-tindakan yang lahir yang kita pertontonkan terhadap orang-orang di sekitar kita itu mulia atau enggak? Hidup kita ini memproduksi hal-hal yang benar atau tidak? Itu saja untuk menunjukkannya. Kalau ternyata kita mengambil posisi berlawanan dengan kebenaran,
berarti kita jauh dari kata pantas dan layak di mata Tuhan. Sudah. Saya selesai. Saya mau ajak Bapak Ibu coba kita sama-sama bangkit berdiri. Seberapa banyak kita yang beberapa waktu lalu kita mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berjuang begitu rupa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita ngerasa ada satu momen ketika kita sepertinya sudah bisa mulai meninggalkan dosa. Tapi ternyata pelan tapi pasti kita perlahan-lahan turun dan kemudian lepas jatuh lagi ke bumi. Seberapa banyak kita berusaha hidup benar tapi kemudian ternyata kita jatuh lagi. Kita gagal lagi. Dari cara Tuhan melihat, menimbang dan menilai hidup kita. Ternyata kita masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Kita belum cukup dewasa. Karena pikiran, ide, perkataan, tindakan kita masih berlawanan dengan kebenaran. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hidup, kesukaan hatiku. Aku untuk Tuhan dengan mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu, mungkin dari segi usia, dari segi lamanya kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, berbakti, melayani dan sebagainya. Kita adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang memiliki cara berpikir, cara pandang, cara bertindak seperti yang sesuai Tuhan mau. Tapi mungkin hari-hari ini kita pun sadar bahwa ternyata kita seringkali gagal menjalani setiap proses, tahapan, fit and proper test yang Tuhan tetapkan buat kita. Kita gagal untuk mengerti hatinya. Kita gagal dalam merenungkan dan melakukan firman-Nya. Bahkan mungkin belakangan ini kita bahkan sudah tidak lagi punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita sudah tidak lagi punya waktu untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Kita bahkan lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita berpikir saya harus bekerja lebih keras. Keadaan semakin susah, saya harus bekerja lebih keras.
Saya harus bangun lebih cepat, saya harus tidur lebih malam. Karena banyak yang harus saya capai, banyak yang harus saya kejar. Tapi kita lupa bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payahmu tidak akan menambahi. Jangan bangga hanya karena kita rajin ke gereja. Jangan bangga hanya karena puluhan tahun kita menjadi Kristen. Tapi banggalah karena kita tinggal di dalam Tuhan. Banggalah karena kita teruji, terlatih, terbiasa, mahir, ahli dalam hal melakukan firman-Nya. Membangun hubungan dengan Tuhan dalam waktu-waktu kita. Saya berdoa bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk semakin bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kalau selama ini kita mulai meninggalkan Tuhan, kita lupa sama Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Berdoalah dalam hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin menuntun kita semua untuk kita kembali kepadanya mulai hari ini. Tuhan, Kau memberkati buat setiap kami. Biarlah apa yang kami pelajari, kami renungkan hari ini boleh menjadi berkat, menjadi bekal bagi kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami harus tinggal di dalam Tuhan. Biarlah dalam cerita hidup kami ke depan, Tuhan mendapati kami, Tuhan menemukan kami menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa taat kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, membangun hubungan dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan dalam cerita hidup kami setiap hari. Supaya pada akhirnya waktu Tuhan panggil kami, waktu kami harus berhadapan Tuhan, kami akan menghadap Tuhan bukan dengan kepala tertunduk, tapi kami akan menghadap Tuhan dengan kepala tegak. Karena kami tahu, kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semuanya dan buat Tuhan semua kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Tapi semua karena Tuhan, Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat, Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. semua karena Tuhan, 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 oh, karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena
semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, oh, karena Tuhan, semua 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 karena Tuhan, oh, karena Tuhan, semua 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 karena Tuhan, oh, karena Tuhan, semua 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 karena Tuhan, oh, karena Tuhan. semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu, Kini semua untuk kemuliaan, kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. hanya karena Dia baik bagiku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya kita sama-sama nyanyikan lagu ini, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, waktu saya melihat persiapan dari ulang tahun gereja yang ke-36 ini, saya bersyukur bagaimana Tuhan sudah memberkati, memelihara, menyertai perjalanan gereja kita. Dan saya melihat Bapak Ibu bahwa semua tingkat usia boleh terlibat. Ada jemaat usia emas ya yang begitu luar biasa memainkan angklung. Ada anak-anak juga yang terlibat di dalam sebagai singer, dan mungkin nanti di dalam kebaktian yang siang ada paduan suara anak-anak juga yang akan menyanyi di dalam ulang tahun kita. Namun apa yang tadi firman Tuhan sampaikan buat kita semua, ya saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa
Lebih daripada itu, kita bukan hanya sekedar berpuas diri dengan wah kita ternyata jemaat masih setia, jemaat masih banyak, jemaat terlibat di dalam pelayanan. Tapi mungkin hari ini atau di ulang tahun yang ke-36 ini, apa yang menjadi refleksi kita adalah apakah kita kedapatan orang-orang yang layak dan patut untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tadi Pak DMD berkata bahwa semakin tinggi level kehidupan jabatan seseorang, tes untuk kepatutan dan kelayakan ini menjadi semakin berat. Tantangan di dalam kehidupan kita ke depan tidak semakin mudah. Tetapi saya rindu kita menjadi orang-orang yang terus memelihara kehidupan, tadi tinggal di dalam Tuhan, memelihara kekudusan, sehingga pada akhirnya layak kita boleh dipakai menjadi perabot untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Bukan hanya orang-orang yang berdiri di depan mimbar ini, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan anak-anak dimanapun engkau berada, di lingkungan sekolahmu, di lingkungan kerjamu, di lingkungan tetanggamu, engkau boleh menjadi perabot Tuhan yang mulia. Kalau sebentar kita akan menyalakan lilin ini, biarlah kerinduan, kegairahan itu terus berkobar di dalam diri kita. Sebagaimana lilin yang terus menyala ya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Saya aja yang nyalain. Kita nyalain dulu lilinnya ya. Iya, kita sama-sama nyanyikan tiup lilinnya ya. 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pada hitungan ketiga, lilin ini akan dikipas ya. 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah disampaikan, kami semua Tuhan mau mendedikasikan diri kami kembali untuk semakin melekat kepada Tuhan. Kami menjadi satu, kami manunggal di dalam Tuhan. Kami bukan hanya menempel pada Engkau. Kami bukan hanya menunjukkan Tuhan aktivitas-aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas keagamaan di dalam kehidupan kami. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan, mengalami keintiman yang semakin dalam. Sehingga Tuhan, kapanpun Tuhan memanggil kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadap Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan dengan kepala tegak. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bukan hanya sekedar merayakan, mensyukuri penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi gereja kami. Tetapi ulang tahun ini merupakan refleksi buat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan mulai dari hamba-Mu Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Tuhan, hamba menyadari ada banyak kekurangan-kekurangan. Ada banyak hal yang mungkin masih perlu diperbaiki. Tetapi hamba percaya Tuhan, hamba-Mu beserta dengan seluruh majelis penatua dan diaken, beserta seluruh pelayan-pelayan, pengurus-pengurus dari setiap seksi, beserta pelayan-pelayan Tuhan, baik di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, di kaum wanita, di
ibadah pasutri, di ibadah usia emas, pelayan-pelayan musik dan pujian, pelayan paduan suara, pelayan-pelayan sebagai pop leader Tuhan, pemimpin-pemimpin komsel. Hamba berdoa Tuhan, kami Tuhan bersama-sama bergandeng tangan dengan seluruh jemaat-Mu dari usia yang paling kecil sampai yang paling lanjut usia. Kami semua Tuhan mau bertekad untuk semakin melekat dengan Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat-Mu. Hamba percaya Tuhan, ketika kami menghidupi kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh, maka hamba percaya Engkau melimpahkan berkat juga atas kehidupan mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka Tuhan diberkati. Damai sejahtera dan sukacita melimpah atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Bapak Gembala dan Ibu serta para diakan dan diakonis dipersilakan duduk kembali. Saya serahkan kepada WL. Puji nama Tuhan. Acara tiup lilin sudah dilaksanakan. Saatnya yuk kita mau bernyanyi Mars Gia Maleer. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Yang bisa pakai gerakan, kita pakai gerakannya ya. Mari kita satukan hati, bangunkan gerejanya Maleer. Sehidupkan semati, bekerja bersama, melebatkan kerajaannya. Mari kita satukan hati, bangunkan gerejanya Maleer. Sehidupkan semati, bekerja bersama, melebatkan kerajaannya. Sekali lagi. Mari kita satukan hati, bangunkan gerejanya Maleer. Sehidupkan semati, bekerja bersama, melebatkan kerajaannya, melebatkan kerajaannya, melebatkan kerajaannya. Ya, saya persilakan yang bertugas. Tahun 2004 waktu itu Ibu Betsy ditahbiskan sebagai pendeta. Sebelum saat saya lahir, saya sudah dibawa ke gereja Gia Maleer oleh mama papi. Pun mama udah dibawa ke sini ya. Gimana? Nyaman gak sih gereja atau ibadah di Maleer? Nyaman, karena guru-gurunya baik-baik, sopan, bisa menjaga sopan santun. Bisa menjaga sopan santun. Ada lagi? Ada sih guru-gurunya tuh sabar saat mengajari Sabar. murid-muridnya saat seperti kebingungan maupun Iya. kesusahan. Dalam suka maupun duka ya. Guru sekolah minggu favorit saya siapa? Kasarma. Kasarma. Ini mau ngomong sebut Kasarma? Enggak. Enggak ya. Enggak usah ya. Ada sih selain pas yang paling aku ingat momennya itu adalah ya, selain yang pas pada saat aku datang sendiri ke gereja, terus dari itu disambut dengan segitu hangatnya sama mereka. Terus momen yang paling aku masih ingat sampai sekarang adalah pada saat Opa, kebetulan Opa juga baru meninggal beberapa bulan yang lalu, dan pada saat Opa sakit pun jadi kayak yang seperti aku bilang tadi, pada saat aku pindah dari Middle East ke Bandung yang aku gak kenal siapa-siapa, aku gak punya keluarga gitu kan, terus mau curhat juga sebenarnya malu-malu gitu kan, sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita ke Cimela, terus
dibantu doa juga pada saat opa sakit keras masuk rumah sakit. Ya orang-orang yang ngebantu, orang-orang yang support, walaupun supportnya jauh ya secara jauh karena kan opa ada di Bali. Jadi puasa doa itu memang benar-benar luar biasa. Opa juga pada saat mau meninggal juga istilahnya aku percaya opa sudah menerima Tuhan Yesus. Dibantu juga doanya Cemila yang luar biasa, sampai pada saat opa meninggal pun dia aja yang maksudnya bersedia untuk membantu saya untuk doa pelepasan untuk opa, terus kebaktian sampai padahal kan istilahnya aku siapa sih gitu loh, baru datang dan bahkan belum ada yang kenal gitu loh, sampai mereka tuh dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka mau membantu doa juga buat opa. Dan pada saat opa meninggal pelepasan ibadah mereka mau dengan dengan hati terbuka untuk melaksanakan kebaktian pelepasan. Gereja mulai banyak belajar, banyak juga terbuka dengan perubahan-perubahan terjadi di dunia sekarang gitu ya. Kita tahu kan sekarang dari segi internet, gaya hidup, terus komunitas dan sebagainya berubah sangat cepat gitu. Dan gue melihat satu gerakan yang bagus dari gereja untuk mau coba belajar gitu, melihat apa yang sedang happening sekarang dan coba untuk mengaitkan itu, merelevasikan itu ke khotbah-khotbah gitu ya. Terus cara kita untuk menginjili dan mendekati jemaat-jemaat itu sangat beda banget gitu sama yang dulu kita biasa lakukan. Mungkin kalau dulu Komsel juga langsung pendalaman Alkitab gitu ya, tapi kalau sekarang kita lebih banyak gimana hidup mereka sebenarnya di kehidupan nyata gitu ya. Oh, perubahan ini saya lihat dari dulu pertama saya datang ke gereja, kebanyakan yang melayani adalah orang yang sudah pelayan-pelayan yang sudah umurnya sepuh, udah tua. Tetapi saya lihat pada waktu sekarang ini anak-anak muda mulai digerakkan bangkit untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur biarlah anak-anak muda ini boleh lebih maju, boleh lebih bangkit dan boleh bekerja lebih daripada kami semuanya, banyak jiwa diselamatkan. Selamat ulang tahun Gia Malaer yang ke-36 tahun. Semoga bisa menjadi teladan bagi anak yang ingin berfirman Tuhan kepada Tuhan. Jadi makin maju bangunannya akan menjadi teladan bagi orang tua juga yang beribadah atau lansia. Oke, pertama mungkin happy birthday dulu kali ya gereja kita ke 36 tahun. Wish ya, tentunya wish untuk gereja adalah wish untuk semua kita yang berjemaat di gereja ya. Warga Kerajaan Allah Kecamatan Malaer. Ya di umur 36 tahun ini gue berharap kita semua semakin menghargai, semakin appreciate anugerah Tuhan gitu ya, buat kalau kita bisa 1 tahun survive lagi gitu gereja. Karena kebetulan di tahun ini gue diizinkan Tuhan buat sakit gitu ya, jadi gue belajar bahwa sehat itu berharga. Kalau kita bisa survive itu berharga. Anugerah Tuhan tuh luar biasa gitu ya, kalau kita masih bisa sehat dan sebagainya. Dan sama juga buat gereja gitu ya, kalau gereja bisa nambah 1 tahun lagi, kita jangan terbiasa gitu ya, kita harus terus membiasakan diri buat terus menghargai kebaikan Tuhan. Kita harus justru jadi semakin semangat lagi gitu ya. Kalaupun setahun ini kita enak dan nyaman gitu, mungkin kita nggak ngadapin banyak masalah, jangan sampai kendor dan sampai lengah juga gitu ya. Kita harus tetap sukacita dan khusus semakin semangat melayani Tuhan. Terus juga
juga harus terus belajar gitu, supaya kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh dampaknya kelihatan buat orang-orang sekarang ini. Sebelumnya selamat ulang tahun Ibu untuk gereja Gea Maler yang ke-36. Semoga bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling di sini, baik maupun untuk orang yang sudah percaya atau percaya, tetap terus menjadi tempat untuk anak-anak Tuhan bersaksi, biar semakin banyak anak-anak, mau yang tua, mau yang muda, mau anak kecil sekalipun bisa menjadi saksi hidupnya Tuhan, supaya kerajaan Tuhan diperbesar di dunia dan makin banyak banget orang yang percaya. Terus ya semakin banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan lah, maksudnya disembuhkan dalam arti merasakan kehadiran Tuhan yang benar-benar, karena maksudnya kesaksian itu kan adanya dari experience ya, maksudnya dari pengalaman pribadi. Kita nggak bisa menceritakan, oh siapa sih, kenapa sih kamu percaya sama Tuhan? Kalau misalnya kamu tidak mengalami dengan sendiri, itu kita nggak bisa. Jadi mudah-mudahan ini gerejanya bisa menjadi tempat untuk bersaksi aja sih. Kami ucapkan selamat ulang tahun gereja Gea Maler yang ke-36 tahun. Semoga Tuhan terus membimbing gereja ini semakin maju dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terutama kami harapkan para majelis dan gembala sidang, para pendeta bersatu supaya lebih kuat, dan Tuhan berkenan mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Oke, wah luar biasa kesaksiannya Michael. Iya Kak. Iya, kita mau sapa-sapa dulu nih. Halo, Bapak Ibu semua, shalom. teman-teman yang di atas, yang di bawah. Loh, kita hadir lagi di sini secara Iya live. Kak, benar. Kehadiran kita pastinya membawa apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Ada yang bilang hadiah. Ya. Memang yang satu ini. Oke, betul ya. Kita hadir di sini untuk bagi-bagi Hadiah. Hadiah hari ini nggak usah susah-susah ya. Cukup Bapak Ibu dan teman-teman semua apa? Mike? Berdoa pastinya. Berdoa ya, berdoa yang kenceng supaya keberuntungan menjadi bagian Anda pagi hari ini. Ya betul banget. Tapi Kak, Oke. kan kemarin tuh kita udah lumayan tuh ya banyak. Lumayan banyak. Melakukan beberapa permainan ya. Tapi Ya. kalau untuk kali ini gimana sih Kak permainannya? Nah sekarang tadi ya keberuntungan ini mah ya, bukan mikir-memikir. Iya benar. Coba sekarang Bapak Ibu yang di atas, teman-teman yang di bawah juga, coba dicek di bawah kursinya masing-masing. Nah. Kami sudah mengedarkan 5 stiker yang nantinya bisa ditukar dengan uang tunai. Iya, Coba benar dicek. Ayo, 5 ayo. orang. Stikernya bukan stiker harga kursi ya, Iya. tapi stiker Happy Birthday Gea Maler. Coba Kalau yang lihat. sudah dapat boleh lambaikan tangannya ya. Ada nggak di atas? Lambaikan di bawah? tangannya. Ada yang sudah dapat? Kalau yang sudah dapat boleh berdiri lambaikan tangan. Berdiri dan lambaikan tangannya. Oke, Wey, Om 1, 2. Siapa lagi? Masih ada lagi? Ayo, mana ini? 3 lagi. Oh ini ada 1. Oke, 3. Itu di atas. Wih, Anak Ekis dapat guys. Keren. Wes. Berdoanya kenceng berarti Ada Kak. 5. Udah ada berapa 2 tadi? lagi. 1, lagi? 2, 3. 2 lagi. 1, 2, 3. 2 lagi. Oh itu. Mana? Tuh, itu ini. Yang itu tadi udah 3. Oh, 1, 2, 3, 4. 4. Satu lagi. Coba dilihat yang kursi Coba. kosongnya. Siapa? Ada di samping kiri kanan, boleh Ya. deh. Liatin. Siapa tahu nggak Barangkali keambil. Itu jadi keberuntungan buat Anda. Ayo. Oh itu ya? Ada? Bukan. Oh bukan. Bukan, itu Bukan, mah. bukan. Rogel kursi eta mah. Ayo, Ada? ayo. Iya, kalau nggak ada berarti yang satu ini masih misterius Iya. ya. Udah Kak, buat aku Oke. aja Kak, buat aku Iya. hadiah. Jangan dong. Oh bukan jangan.
Selamat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua Ya. yang mendapatkan door prize hari ini. Nanti pulang dari ibadah Anda mendapatkan uang tunai. Bisa diambil di meja bawah ya di lantai 1. Dan pengumuman terakhir Mike. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang sudah menang di game sebelumnya seperti game Caption, game TTS, dan game yang kemarin kita sempat jalanin waktu ibadah online. Teman-teman dan Bapak Ibu boleh mengambil hadiah tersebut di bawah. Di bawah. Kalau nggak diambil, Nanti buat angus. panitia. Iya benar. Buat panitia. Oke. Sip, kalau begitu karena kita sudah bagi-bagi hadiah, tiba waktunya kita untuk Pamitan. berpantun. Iya, sebelum berpamitan kita berpantun dulu, Silakan, Kak. Mike. Anak sekolah ngajain PR. Aduh. Happy birthday Gia Male. Happy birthday sekali lagi Gia Male. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Kita pamit. Dadah. Shalom. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Muda Dwi Kurniawan atas pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga. Kami atas nama Gembala Majelis serta seluruh jemaat Gia Male mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama dari keluarga Bapak William Suhartono dan Ibu Kaltina Dwitana Ditara, maaf ya kalau ada salah sebut, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB yang diberi nama Gianata Amadeo Suhartono. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Gembala menutup dalam doa. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Wah, anak mudanya keren-keren ya. Ini majelis nih, nanti kayaknya calon majelis buat periode mendatang. Ya, saya percaya Tuhan akan terus memimpin gereja kita di tahun-tahun mendatang karena ada anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah ulang tahun gereja kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang boleh kami terima. Pesan-pesan Tuhan yang menyadar ingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup dan bersikap menghadapi Tuhan tantangan-tantangan ke depan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Berkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Biar kasih karunia-Mu boleh melimpah atas pekerjaan, atas usaha, atas studi daripada anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Secara khusus Tuhan, mungkin hari-hari ini penyebaran COVID kembali meningkat, tetapi kami percaya Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami semua. Kalau sebentar kami berpisah, biarlah Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Perjalanan kami pulang, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, mari kita angkat amplop persembahan kita. Kami juga saat ini membawa Tuhan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur atas berkat, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan membawa persembahan ini sebagai persembahan yang kami berikan dengan hati penuh sukacita. Karena Tuhan memberkati setiap orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini sebelum kita berpisah, mari
Arahkan hatimu kepada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kami keluarga besar Komsel Kang Desa, Komsel Kevangel, Komsel Yordan, Komsel Pison, kami dari Komsel Tigris, Kami dari Komsel CLS. kami Komsel Batu Nunggal mengucapkan Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Gereja Isa Masih Malaya. untuk GIA Malaya yang ke-36. Yang ke-36. Yang ke-36 GIA Malaya. 36 bagi Gereja Isa Al-Masih Malaya. Kiranya GIA Malaya semakin berakar, bertumbuh, berbuah. Semakin diberkati, berakar, serta bertumbuh dalam Tuhan. Semakin diberkati, semakin berdampak, semakin diperbesar kapasitasnya. Tambah tahun, tambah dewasa. Tambah tahun, tambah banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan Yesus memberkati gereja kita dan gereja kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terus maju dan semakin menjadi berkat. Amin. Jalan-jalan beli ember, cakep. Pulangnya ngelihat lahan, cakep. Selamat ulang tahun GIA Malaya. Sepel. Semakin berjaya dipakai Tuhan.